Shalom. Bos, tadi ada Selamat 3 hari pesan Minggu orang-orang buat kafir, kita bos. semua. Kita dibohongi. Selamat hari Mereka ambil semua unta-unta Bapak, kita. Ibu yang Semua penjaga terkasih, yang lain juga dibunuh, bos. Hanya saya saja yang selamat. Sebelum kita mulai ibadah kita mohon bimbingan Tuhan, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 72 ayat 4 dan ayat 5. Jangan aku dari dosa.
Kita dengar firman Tuhan, pengganti hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang pertama ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 518 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami. Karena dosa, tinggal bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 161 ayat 1 dan ayat 5.
epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 42. Pada ayat 42 kita akan baca bersama-sama. Kita membacanya secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dan ia inilah anak Allah. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ayat 42 kita membacanya bersama-sama. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 695 ayat 1 dan ayat 4. Yesus Tuhanku,
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Inahanna. Kita dengar lagu pujian dari Ina Deborah.
Kita dengar warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 15 Januari 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Epifanias. Topik minggu, Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu. Ibadah kebaktian sekolah minggu masuk pukul 7.30 WIB. Yang ketiga, kelompok KOR Minggu 22 Januari 2023. Pukul 7.30 ama Shalom, Ina Kamis, ama Huria. Pukul 10 Ina Hanna, Ina Deborah, ama Jericho. Pukul 15 Ina Esther, NHKBP dan remaja. Yang keempat, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Januari 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang kelima, jemaat pindah. Mulai minggu kita hari ini telah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Nyonya Manulang Boru Simamora dengan 3 orang anaknya dari sektor Bethlehem pindah ke HKBP Helvetia, distrik 10 Medan Aceh. Keluarga Gideon Sihombing Boru Manulang dari sektor Bethlehem pindah ke HKBP Helvetia, distrik Medan Aceh. Yang keenam, lepas sidik. Di kebaktian Minggu pukul 15 WIB hari ini diadakan lepas sidi kepada 1 orang naposo dari gereja Pentakosta. Dilaksanakan setelah mengumpulkan persembahan yang kedua setelah khotbah. Yang ketujuh, hukum siasat gereja. Mulai minggu hari ini sudah dikenai hukum siasat gereja atau RPP seorang jemaat kita, yaitu Perdinan Limbong dari sektor Nazaret karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. Yang kedelapan, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 8 Januari 2023 sebanyak 613 orang. Yang kesembilan, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 46 orang, ulang tahun pernikahan 23 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Periode tanggal 9 Januari sampai dengan 15 Januari 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ke-10, keuangan gereja. Huria 10.567.525 rupiah. Pembangunan 4.777.000. Sentralisasi atau setor ke pusat 10.226.975 rupiah. Jumlah 25.571.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis
untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Ama Jericho.
Kita puji Tuhan dari buku nyanyian 774 dimulai dari ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Terus mengalir darimu air hidup baru, seperti sungai dari gunung yang mengalir sampai laut. Alam raya dan semesta, Tuhan Allah Haliknya, Tuhan Allah Haliknya, Tuhan yang menciptanya, Tuhan yang menciptanya. Aku tahu dengan benar kuat kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan yang tiada taranya, yang kekal dan maha mulia. Ku memuji, memuliakan, Kau puji, ku sembah, Kau puji, ku sembah, Kau puji, ku sembah, Kau puji, ku sembah.
ayat 2. Terus mengalir darimu air hidup bagiku, seperti sungai dari hulu yang mengalir sampai laut. Alam raya dan semesta, Tuhan alam airnya, Tuhan alam airnya, Tuhan yang menciptanya, Tuhan yang menciptanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali seseorang pernah berkata kepada Bunda Teresa. Seseorang ini bertanya, ibu telah menolong banyak orang miskin di Kalkuta, India. Tapi tahu nggak bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang masih terabaikan hingga saat ini? Apakah ibu tidak merasa gagal dengan apa yang sudah ibu kerjakan ini? Tanya seseorang kepada Bunda Teresa. Jawaban Bunda Teresa pada saat itu, anakku, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi untuk setia.
Setiap pelayan Tuhan, setiap hamba Tuhan, dimanapun dia berada, apapun perannya, tidak pernah dipanggil untuk berhasil, tapi dia dipanggil untuk setia melakukan kehendak Tuhan. Dia dipanggil untuk setia melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Dia dipanggil untuk melakukan tugas itu dengan penuh komitmen, dengan penuh tanggung jawab. Dia dipanggil untuk melakukan tugasnya itu semampunya, bukan semaunya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita ini juga disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Maka pokok utama yang di awal untuk kita pahami adalah Tuhan tidak memanggilmu untuk berhasil, tapi Tuhan memanggilmu supaya engkau setia melakukan tugasmu dengan penuh komitmen, dengan penuh tanggung jawab, dan semampu dayamu lakukan yang terbaik. Di 15 hari pertama di tahun 2023 ini, apakah dari Bapak Ibu saudara-saudari sudah ada yang mengalami masalah? Sudah ada yang menghadapi kesulitan? Sudah ada yang menghadapi pergumulan? Sudah ada yang mengalami kegagalan? Jangan cepat putus asa. Firman Tuhan hari ini menghiburmu dan meneguhkanmu. Firman Tuhan lewat nubuatan Yesaya ini menjadi pengharapan bagi kita semua yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, bahkan kegagalan masih setengah bulan pertama di tahun 2023 ini. Nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya kepada umat Israel yang waktu itu terbuang dalam pembuangan Babel. Memang Tuhan sengaja membiarkan mereka terbuang ke pembuangan Babel. Itu adalah efek jera kepada mereka. Tuhan sedang menghajar umat Israel karena mereka memberontak dengan Tuhan, menentang Tuhan, maka Tuhan membiarkan mereka terbuang ke pembuangan Babel. Di pembuangan Babel keadaan mereka saat ini hampir putus asa. Mereka merasa gagal, tidak ada harapan lagi. Mereka melihat kalaupun ada pengkhotbah, khotbah yang mereka dengarkan tidak mengubah kehidupannya, karena mereka melihat penderitaan ini enggak berakhir. Pergumulan ini belum ada ujungnya, maka khotbah-khotbah yang disampaikan kepada mereka tidak mempengaruhi kehidupannya. Mereka hampir putus asa. Pada orang-orang yang sedang dalam keadaan seperti itulah firman Tuhan lewat nubuatan Yesaya ini sampai kepada mereka, memberikan sebuah kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru. Tuhan menjanjikan akan datangnya juru selamat. Tuhan menjanjikan akan datangnya seorang pemimpin yang baru yang membawa mereka keluar dari pembuangan Babel itu. Tuhan menjanjikan akan datangnya seorang yang disebut hamba Tuhan. Kalau kita membaca pasal 49, ada banyak dugaan tentang hamba Tuhan ini. Ada yang berkata itu adalah tokoh-tokoh yang dipilih oleh Allah, Yeremia, Musa, Yesaya dan lain sebagainya. Ada orang yang berkata itu adalah Raja Kores yang nantinya membawa mereka keluar dari pembuangan Babel. Ada orang yang berkata itu semua orang Israel disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi pada ujungnya kebanyakan sepakat ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya ini menunjuk pada Yesus Kristus. Walau nanti jaraknya ini dinubuatkan Yesaya sampai ke kelahiran Yesus itu masih ada kurang lebih sampai 700 tahun baru Yesus lahir setelah ini dinubuatkan. Tapi kebanyakan para ahli teologi dan Alkitab sepakat hamba Tuhan yang disebutkan dalam Yesaya ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan itulah yang sedang disampaikan oleh Allah sebagai penghiburan, sebagai peneguhan hati umat yang sedang hampir putus asa, tidak ada harapan di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang mereka hadapi pada saat itu. Maka saudara-saudari yang dikasihi Kristus, jika di minggu yang lalu, minggu pertama setelah Epifanias, kita bertemu Tuhan muka dengan muka di minggu Epifania ini, ditunjukkan pada minggu yang lalu bahwa Dia adalah penggenapan segala kehendak Tuhan. Maka pada minggu ini, di minggu kedua setelah Epifanias, kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Dia disebut sebagai hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan
Disebutkan di ayat 1 yang satu bagian A, ada pernyataan Yesaya mengatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Pulau-pulau dan bangsa-bangsa yang jauh di sini mau menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun makhluk yang tidak dipanggil untuk mendengarkan dan memperhatikan janji pengharapan ini. Semua orang, entah di balik pulau, di atas gunung, orang-orang yang belum mengenal Allah, bangsa-bangsa yang jauh dipanggil saat ini. Dengarkanlah, perhatikanlah. Apa yang perlu mereka dengar, apa yang perlu kita perhatikan? Janji pengharapan ini, penghiburan ini. Maka tanpa terkecuali, termasuk kamu sekalian, juga diserukan pada hari ini, dengarkanlah, perhatikanlah janji pengharapan dari Tuhan kepada kita. Disebut di ayat 1 bagian B, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibu. Ini hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini bukan manusia biasa. Dia dipanggil sejak dari kandungan, diberi nama sebelum dia lahir. Ketika membaca ini kita teringat Yeremia. Yeremia 1 juga disebutkan bahwa Tuhan membentuk dia sudah sejak dalam kandungan. Tuhan memanggil dia sejak dalam kandungannya. Kemudian kita juga mengingat peristiwa ketika malaikat datang kepada Maria di Perjanjian Baru tentang kelahiran Yesus. Di Injil Matius pasal 1 ayat 30 sampai seterusnya, itu nanti boleh kita baca. Malaikat berkata, engkau akan mengandung, dan dia, bayi itu akan kau beri nama Yesus. Dia belum lahir tapi sudah diberi nama. Hampir sama dengan apa yang disaksikan oleh Yesaya di bagian 1b ini. Maka kita tidak ragu lagi bahwa hamba Tuhan yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang sudah lahir itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, melalui nats ini kita akan melihat ada 3 penunjuk siapa hamba Tuhan itu. Penunjuk yang pertama, hamba Tuhan itu adalah senjata. Sesungguhnya tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada pergumulan yang terlalu hebat, tidak ada musuh yang terlalu kuat yang tidak bisa ditaklukkan oleh orang percaya. Mengapa? Alasannya ada di ayat 2. Disebutkan di ayat yang kedua, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Allah sebagai hamba Tuhan, sebagai senjata yang efektif, dipersiapkan, disebutkan dia bagaikan pedang yang tajam. Maka tidak ada kesulitan yang tidak dapat dibelah olehnya, yang tidak dapat dimasuki olehnya, yang tidak dapat diurai atau ditusuk olehnya, karena dia adalah pedang yang tajam. Kemudian disebutkan dia adalah bagaikan anak panah yang runcing, yang ketika ditembakkan dia akan tepat mengenai sasarannya. Maka Allah sebagai hamba Tuhan adalah senjata yang efektif, yang mampu menembakkan tepat di sasarannya ketika engkau memiliki pergumulan, kesulitan hidup. Tidak akan melenceng sedikit pun. Pergumulanmu itu akan ditembak tepat pada sasarannya oleh Tuhan Allah sebagai hamba Tuhan, sebagai senjata yang efektif. Maka ini harusnya menumbuhkan kekuatan yang baru bagi kita. Sebesar apapun kesulitan dan pergumulan saat ini, dan sebesar apa juga yang menjadi musuh di hadapan kita, kita percaya Tuhan Allah, dia adalah hamba yang bisa menjadi senjata efektif, yang menjadi pedang yang tajam, yang dapat membelah, mengurai seluruh pergumulan kita, yang menembak tepat di sasaran seluruh penderitaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu tidak ada yang terlalu sulit dijangkau Tuhan dari seluruh pergumulanmu, dari seluruh kesulitanmu dan musuh-musuh.
Dia adalah senjata yang efektif untuk memenangkanmu, menaklukkan segala musuh. Jikalau Tuhan adalah sebagai senjata yang efektif, maka kita yang dipanggil sebagai hamba Tuhan harusnya menempatkan diri kita ini juga menjadi senjata yang efektif. Jangan hanya menjadi sasaran tembakan si iblis, tapi biarlah kita menjadi senjata yang efektif. Ketika godaan oleh si jahat dan si iblis datang, kita menembak tepat pada sasaran, mengalahkan dia. Kita bagaikan pedang yang tajam, mengalahkan niat-niat si iblis yang hendak menggoda dan menjerumuskan kita semua. Allah adalah hamba Tuhan yang sebagai senjata menaklukkan seluruh musuh-musuhmu dan pergumulan kita. Yang kedua, hamba Tuhan itu adalah Israel. Israel ini memang pada awalnya penyebutan kepada oknum, Yakub itu disebut Israel. Kemudian berkembang nanti itu dipakai sebagai penyebutan kepada komunitas bangsa Israel. Tapi pada teks ini, Israel yang dimaksud disebut sebagai sarana yang bisa datang kepada Allah, sarana yang bisa mempertemukan kita dengan Allah. Maka hamba Tuhan yang datang itu, Yesus Kristus yang sudah lahir itu, hanya dialah sarana yang bisa mempertemukan kita manusia dengan Allah. Dialah sarana kita untuk bertemu dengan Tuhan. Yesus pernah berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya di dalam Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus kita bisa bertemu dengan Allah muka dengan muka. Oleh karena itu, kita harusnya senantiasa mengikuti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengikuti pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena rencana dan pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Jikalau disebutkan pada ayat 4 ada perasaan gagal, ada perasaan yang sia-sia, ada perasaan yang tidak berguna dari si hamba Tuhan itu, karena dia menilai dari penilaiannya sendiri. Tapi disebutkan di ayat bagian 4 di ayat keempat bagian B, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Terkadang mungkin kita mengalami kegagalan atau tidak berhasil di tengah-tengah dunia ini oleh ukuran-ukuran dunia ini, tapi selama kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin hakmu, Tuhan yang menjamin upahmu. Walau kata dunia ini itu seolah-olah sia-sia, tidak berguna, tapi ketika kau bertahan dalam jalan Tuhan dan kehendaknya, Tuhan yang akan menganugerahkanmu keuntungan olehnya, keberhasilan olehnya. Maka berjalan di dunia ini, melangkah di tahun 2023 ini, tidak fokus tentang keberhasilan, tapi fokus melakukannya, karena soal keberhasilan itu urusan Tuhan. Itu sebabnya dalam nyanyian buku inde kita, mangulah hita jolma manabur bonii alai anggo jadina di debata doi. Kita memang dipanggil untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan giat sesuai dengan rencananya dan pekerjaannya. Soal hasilnya itu urusan Tuhan, soal upahmu itu urusan Tuhan. Maka fokus kita adalah melakukan yang terbaik, berjuang melakukan yang terbaik dari diri kita dalam segala bidang. Sebagai orang tua, berjuang melakukan yang terbaik untuk membimbing keluarga dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Sebagai pekerja, berjuang melakukan yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab. Soal hasil, ingat, itu urusan Tuhan. Maka walau dunia ini menilaimu gagal menurut ukuran-ukurannya, tetapi jangan pernah gagal menurut ukuran Tuhan. Yang ketiga, ini yang terakhir. Hamba Tuhan itu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan tidak memihak. Dia ada untuk semua bangsa, untuk semua orang, untuk semua suku. Tidak ada satu tempat tersembunyi pun di dunia ini yang tidak dapat diterangi oleh Tuhan. Tidak ada satu ruang satupun di tengah-tengah kehidupanmu yang bisa kau tutup-tutupi, yang tidak bisa diterangi oleh Tuhan. Karena Dia adalah terang yang abadi.
Tuhan tidak menjadi terang hanya bagi orang Yahudi, hanya bagi orang Israel, tapi Tuhan menjadi terang juga bagi seluruh bangsa-bangsa, termasuk Indonesia, termasuk kita kebanyakan orang Batak. Tuhan menjadi terang bagi kita. Ketika terang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, itu otomatis akan membuat kegelapan-kegelapan itu menjadi sirna. Terang dan kegelapan tidak bisa bersatu. Maka jangan mengaku hidupku telah diterangi Tuhan, tapi tindakan-tindakanmu selalu melakukan perbuatan yang jahat. Itu bohong. Orang-orang yang sudah diterangi oleh Tuhan atau menerima terang Tuhan, itu akan nampak dari aktivitas kehidupannya. Dia akan berpikir, berkata-kata, dan berlaku sesuai dengan terang yang dari Tuhan. Yesus berkata dalam khotbahnya di bukit, Matius 5 ayat 14 sampai 15, kamu adalah terang dunia. Tidak ada orang menyalakan lampu kemudian meletakkannya di bawah meja. Dia akan menyalakan lampu dan meletakkannya di atas kaki dian. Supaya apa? Supaya semua ruangan yang ada di dalam rumah itu mendapatkan terang itu. Jikalau kau berkata, aku telah menerima terang dari Tuhan, aku adalah anak-anak terang, maka itu tidak boleh dipendam, itu harus ditunjukkan supaya orang-orang di sekelilingmu merasakan terang itu. Supaya kegelapan di sekelilingmu itu diterangi oleh terang. Maka dimanapun engkau berada dan hadir harus menjadi terang. Di tengah-tengah keluarga, jikalau ada hal yang tidak baik, ada yang sebuah kebohongan atau ketidakjujuran, kehadiranmu sebagai anak terang adalah mengungkap itu. Kau harus menerangi itu. Maka tidak terjadi lagi misalnya anak misalnya atau orang tua berkata kepada anaknya, kalau nanti datang ini bilang mama enggak di rumah ya. Anak itu harus jadi terang jikalau kau sebagai anak. Enggak boleh kata Amang Pendeta berbohong, Mak. Kau kan di rumah. Itu kan ada yang viral, ada penagih hutang datang, ditanya, "Mana mama?" "Enggak ada di rumah." "Betul enggak ada di rumah?" kata penagih ini. "Iya, enggak ada di rumah," kata anak ini. Karena si penagih itu melihat si anak ragu, coba panggil mama. "Ma," kata dia, memang ada di kamar mamanya. Kalau menjadi seorang anak, jadi teranglah di tengah-tengah keluarga terhadap orang tua dan sanak saudara. Sebagai orang tua juga sebagai terang, menjadi teranglah terhadap anak-anak. Tidak mengajarkan mereka hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak baik. Di tengah-tengah pekerjaanmu juga, di tengah-tengah persekutuan yang kau ikuti pun, di parsahu tahun, di parmargaon, di punguan-punguan gereja, jadi teranglah. Karena apa? Karena kamu adalah anak-anak terang. Maka terimalah sang terang itu dengan sungguh-sungguh, supaya kau dapat memancarkannya. Sungguh-sungguhlah menerima sang terang itu, karena dia adalah sang terang itu, dia adalah hamba yang mau menderita bersamamu. Di ayat terakhir nanti kita boleh baca di ayat yang ke-7, bahwa hamba Tuhan sang terang itu dia mau menderita bersama-sama dengan kita. Dia dihinakan, dia dijijikkan, tapi nanti dia akan diangkat menjadi dihormati oleh pembesar-besar, dan para raja akan sujud menyembah dia. Saudara-saudari, di ayat 7 dikatakan dialah penebus kita. Dia memang awalnya menderita dan dihinakan dan dijijikkan, tetapi pada akhirnya dia diangkat dan dimuliakan menjadi lebih tinggi, sehingga setiap raja dan besar-besar datang menyembah kepadanya. Demikian dalam kehidupan kita ini, berjalan bersama dia mungkin menunjukkan terang ini akan ada tantangan, akan ada kesulitan, dibenci, dihina, dijijikkan. Tetapi ingat, jikalau terang Tuhan tetap bersinar daripadamu, pada saatnya dia akan mengangkatmu, membuatmu terhormat. Sekali lagi, sungguh-sungguhlah menerima terang yang daripadanya, supaya kau bisa memancarkannya dalam kehidupan kita. Maka mulai sekarang kita akan menunjukkan terang itu lewat wajah yang berseri-seri dan bersinar kepada siapapun. Keluarlah dari rumah dengan wajah yang bersinar, sehingga orang yang melihatmu akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera.
Bertemulah dengan orang dan memantulkan sinar, sehingga orang yang berhadapan denganmu akan mendapatkan berkat, sehingga dia melihat terang Tuhan memancar atau terpancar dari. Jangan keluar dari rumah dengan muka berkerut, ngamar kerutian, tabamar kerut, lemetua mahusudi. Alai keluar mau sebagasmi dohot bohina berseri-seri asa sudah halak najupang dohot ho tarpasu-pasu pajupang dohot ho las rohana pajupang dohot ho. Kemudian berilah sukacita itu kepada orang lain, pancarkan terang itu kepada orang lain. Bersalaman dengan orang lain itu juga memancarkan terang. Menyalam orang lain, menyapa dia itu juga memancarkan terang. Dia akan merasa nyaman dan tenang ketika engkau melemparkan senyum dan menyejabat tangan dengannya atau menyalam dia. Alani mulai suruh masih jalangan habis gereja, masih jalangan kamu sudah itu toro. Unang alani selfie dang dohok masih jalangan di toro. Bodoh selfie jolo marjalang jo toro, selfie busa mutu gisang. Loja mukan pasti loja. Dingok maya deh itu. Pancarkan terang kepada siapapun di sekelilingmu, tidak muluk-muluk, hal yang sederhana yang bisa kau perbuat, itu yang kau perbuat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Engkau telah bertemu dengan kami muka dengan muka sebagai hamba Tuhan. Engkau adalah hamba Tuhan sebagai senjata bagi kami, yang tidak pernah melenceng karena engkau pedang yang tajam dan bagaikan anak panah yang runcing yang senantiasa tepat pada sasaran mengenai pergumulan dan penderitaan kami. Dan tolonglah kami sebagai hamba-hambamu. Kami juga hadir bukan menjadi sasaran dari si iblis, tapi kami menjadi senjata yang efektif yang bisa mengalahkan godaan iblis dalam kehidupan ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Engkau adalah hamba Allah sebagai sarana penghubung kami kepada Tuhan Allah. Hanya melalui Engkau kami bertemu dengan Tuhan Allah. Maka biarlah dengan kerendahan hati kami mengikuti rancangan-Mu dan pekerjaan-Mu dalam kehidupan ini. Karena kami percaya segala rancangan-Mu dan pekerjaan-Mu tidak ada yang sia-sia. Ya Tuhan, Engkau adalah hamba Tuhan sebagai terang yang menerangi bangsa-bangsa. Terangi jugalah hati dan pikiran kami semua, supaya kami dapat memancarkan terang-Mu kepada semua orang yang berhadapan dengan kami, yang bertemu dengan kami, yang berinteraksi dengan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu ini, supaya dapat melakukan firman-Mu, kami diteguhkan dan diberikan pengharapan yang baru untuk melanjutkan perjuangan kami di tahun 2023 ini. Tuhan, kami berdoa bagi semua umat-Mu ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Engkaulah yang memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang berjuang karena sakit penyakit yang mereka derita di dalam tubuhnya. Secara khusus kami mendoakan hamba-Mu Amang Sintua V. Munte dari sektor Kolose, sudah selesai mengikuti operasi bypass. Ya Tuhan, terima kasih karena proses operasi itu berjalan dengan baik. Biarlah lewat operasi ini kekuatan Amang tersebut semakin dipulihkan, dia menjadi sehat kembali. Berkati proses pemulihannya supaya dengan tekun Amang Munte dapat mengikuti seluruh nasihat dari para medis. Ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, yang mungkin pada saat ini terbaring lemas, bahkan sedang merasa bosan karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh di tubuhnya. Engkaulah Tuhan oleh kuat kuasa-Mu yang memberikan kepada mereka kekuatan yang baru dan gairah yang baru untuk mengalahkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan, sertailah seluruh umat-Mu ini dalam melalui hari-hari kami dalam satu minggu ini bersama-sama dengan Engkau. Hanya dalam Yesus Kristus hamba Allah kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 75 sembari menyerahkan persembahan yang kedua.
Lanjutkan ayat yang pertama, jemaat bangkit berdiri. Terbit sinar terang yang lebih indah, cemerlang dari setiap cahaya, yang hidup dalam kuasa gelap dan rindu akan sinarnya, kelak akan bersinar. Yesus berilah sinar terang-Mu pada hati manusia, hargaan pada Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu.